Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, kaumnya menjadi lemah iman. Kadar iman mereka merosot karena itu adalah perbuatan setan dan rekan-rekannya untuk menurunkan dan menjadikan kaumnya teman di neraka nanti. Nah, kaumnya itu menjadi pembuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para leluhur, para tokoh, para pahlawan yang telah meninggal. Awalnya mereka hanya untuk menghormati para leluhur yang telah meninggal. Namun, lama-kelamaan mereka menjadi penyembah berhala atau penyembah patung yang telah mereka buat sendiri. Mereka mempercayai bahwa patung yang telah mereka buat itu dapat menyelamatkan mereka dari bencana, dapat memudahkan urusannya mereka di dunia. Tapi Allah tidak akan membiarkan mereka terjerumus. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak kaum tersebut kembali ke jalan yang benar. Siapa Nuh alaihi salam tersebut? Nuh alaihi salam adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam memiliki umur yang panjang, sekitar 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam hatinya yang sangat mulia. Dia memiliki kesabaran dan dia memiliki kecerdasan. Bahkan dia soleh dan patuh kepada perintah Allah. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun diutus untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar, yaitu ke jalan Allah. Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diangkat oleh Allah. Sebelumnya Allah hanya mengutus nabi-nabi. Nabi Nuh alaihi salam pun mulai mendakwah dari rumah ke rumah, siang dan malam, dari satu rumah ke rumah lain ataupun ke satu kelompok ke kelompok lainnya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sangatlah lama mengajak kaum-kaumnya, itu dengan sekitar 950 tahun. Namun ternyata masih banyak mereka yang tidak mau mendengarkan Nabi Nuh. Mereka menutup telinga mereka rapat-rapat, bahwasanya mereka tidak percaya dengan Nabi Nuh. Sampai orang-orang kafir itu yang menyembah patung atau menyembah berhala berkata kepada Nabi Nuh seperti ini. Hahaha, coba Nuh, kau datangkan azab kepada kami jika kau memang bisa mendatangkan azab, seperti itu. Lalu Nabi Nuh alaihi salam pun mengadu kepada Allah bahwasannya kaumnya sudah sangat keterlaluan. Mereka bahkan menantang azab tersebut. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya, ya Allah, binasakanlah mereka. Mereka hanya dapat merusak bumi dan melahirkan keturunan-keturunan yang membangkang terhadap utusan Allah. Dia tidak akan percaya kepada Allah. Nah, di situ Allah pun menyerukan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat kapal. Bahwasannya saya akan menurunkan azab. Jadi Allah telah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nah, di kapal tersebut ternyata Allah sudah menyerukan bahwasannya tidak akan ada lagi atau penambah lagi pengikut atau yang beriman lagi kepadaku. Akhirnya Allah pun menyerukanlah untuk membuat kapal. Nah, orang-orang kafir atau orang-orang yang menyembah berhala itu menertawakan kepada Nabi Nuh. Untuk apa membuat kapal di tengah gunung seperti ini? Bahkan kita jauh dari laut. Nah, ditertawakanlah Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap percaya diri dan Allah menyerukan untuk mencari sepasang
hewan jantan dan betina untuk dimasukkan juga ke dalam kapal, dan orang-orang beriman yang telah mengikut kepada Nabi Nuh. Namun tidak untuk istri dan anaknya. Istri dan anaknya karena tidak beriman kepada Allah. Nah, akhirnya Kan'an itu adalah namanya anak dari Nabi Nuh yang tidak taat. Nah, tiba-tiba hujan pun turun deras. Keluarlah air di dalam tanah yang begitu menyembur, dan seketika meluapkan air yang amat deras di dunia itu. Nah, seketika pun air pun sampai menutup rumah-rumah. Akhirnya Nabi Nuh melihat bahwasannya anaknya sedang memanjat tebing. Anakku Kan'an, ayolah masuk ke dalam kapal ini. Tidak akan ada seorang pun yang dapat selamat kecuali yang ada di dalam kapal. Namun Kan'an tetap, tidak ayah, aku tidak mau. Kan'an tetap tidak mau. Dia ingin melewati tebing, bahwasannya dia bilang di tebing itu dia tidak akan terkena banjir. Namun ternyata datang ombak dan Kan'an pun terbawalah. Nabi Nuh alaihi salam pun bersedih, namun Nabi Nuh bersujud meminta ampun kepada Allah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah pun menghentikan azab tersebut. Allah menghentikan hujan deras tersebut dan berhentilah hujan tersebut. Nah, alhamdulillah, Allah pun menyerukan ini adalah kehidupan baru dengan sepasang hewan jantan betina dan 80 orang yang beriman kepada Allah pun selamat. Alhamdulillah, cerita dari Nabi Nuh ini mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua, bahwasannya kita harus berbakti kepada orang tua, tidak melawan, dan kita termasuk mudah-mudahan menjadi golongan yang beriman. Oke, Bu Siti akhiri. Wassalamualaikum.